Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan tugas kali ini tepat pada waktunya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu dosen Ibu Dwi Reski Ananda Sulaiman SPSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sendiri Narni selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kemudian yang kedua ada Saudari Ainun Juleha, yang ketiga Saudari Rani Kusuma Dewi, yang keempat Saudari Siti Aisyah Permatasari, dan yang kelima Saudara Sahrul. Adapun judul materi kami kali ini yaitu pentingnya self-regulation learning untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu masuk pada sesi pemaparan materi, dan materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Rani Kusuma Dewi. Kepadanya disilahkan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian self-regulation learning. Regulasi diri adalah mekanisme internal yang membantu anak-anak dan orang dewasa untuk terlibat dalam perilaku yang penuh perhatian dan disengaja. Dengan kata lain, diperlukan kemampuan untuk mengendalikan impuls supaya bisa fokus dan berhenti berperilaku negatif. Regulasi diri yang baik akan memberikan kesempatan kita untuk memikirkan situasi dan tindakan, beserta dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang dikutip dari Kurnia Azizah 2021. Self-regulation learning juga merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Self-regulation learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran atau kognisi, perasaan atau afeksi, dan tindakan atau aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Yang dikutip dari Zimmerman dalam Sofiatul 2016. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu aspek-aspek self-regulation learning. Ada 3 aspek dalam self-regulation learning, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengontrol atau meregulasi kognisi yang meliputi macam-macam aktivitas kognitif dan metakognitif yang mengharuskan individu terlibat untuk mendapatkan dan mengubah kognisinya. Strategi pengulangan, elaborasi, dan organisasi dapat digunakan individu untuk mengontrol kognisi dan proses belajarnya. Yang kedua, untuk meregulasi motivasi, melibatkan aktivitas yang penuh tujuan dalam memulai, mengatur, atau menambah kemauan untuk memulai mempersiapkan tugas berikutnya atau menyelesaikan aktivitas tertentu yang sesuai dengan tujuan. Regulasi motivasi adalah semua pemikiran, tindakan, atau perilaku di mana peserta didik berusaha mempengaruhi pilihan, usaha, dan ketekunan tugas akademisnya. Dan yang ketiga, untuk meregulasi perilaku merupakan usaha individu untuk mengontrol sendiri perilaku yang nampak. Dijelaskan lebih lanjut bahwa perilaku adalah aspek dari pribadi, walaupun bukan self internal yang dipresentasikan oleh kognisi, motivasi, dan afeksi. Meskipun begitu, individu dapat melakukan observasi, memonitor, dan berusaha mengontrol atau meregulasinya. Seperti pada umumnya, aktivitas tersebut dapat dianggap sebagai self-regulator bagi individu. Regulasi perilaku meliputi regulasi usaha, waktu, lingkungan, dan pencarian bantuan.
Itulah tadi pemaparan materi pertama dari Saudari Rani Kusumadewi tentang pengertian self-regulation learning dan aspek-aspek self-regulation learning. Kemudian materi kedua akan dipaparkan oleh Saudari Siti Aisyah Permatasari. Kepadanya disilahkan. Yang ketiga, kesuksesan belajar dan pembelajaran dari self-regulation learning. A. Kesuksesan belajar siswa Mercury is the closed planet. Muhyiddin mengatakan bahwa kesuksesan atau keberhasilan dalam pembelajaran merupakan dambaan setiap siswa dan guru. Keberhasilan pembelajaran tersebut dipengaruhi oleh faktor dari dalam intern diri maupun dari luar ekstern. Kedua, faktor tersebut saling mempengaruhi dan saling mendukung, tidak dapat dipisahkan. Sofiatul 2016. To the sun and also the smiles on in our solar system. Menurut Sunaman dalam Sofiatul 2016, dalam pembelajaran self-regulation learning atau SRL ada 3 unsur yang ada dalam proses pembelajaran. Untuk mengoptimalkan hasil belajar diperlukan antara lain self-motivasi, self-efficacy, dan self-evaluation. 1. Motivasi diri, self-motivation. 2. Kepercayaan diri, self-efficacy. 3. Evaluasi diri, self-evaluation. B. Kesuksesan mengajar guru. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa self-regulated learning atau SRL ditawarkan kepada guru. Seorang guru yang menghadapi masalah dalam pembelajaran di kelas dituntut belajar mandiri juga. Dalam hal memecahkan permasalahan di kelas, secara mandiri guru dapat mencoba metode, strategi maupun model pembelajarannya sendiri. Untuk dapat mengatasi permasalahan pembelajaran di kelasnya, menemukan sendiri model, strategi maupun metode pembelajaran yang baru dalam mengatasi masalah pembelajarannya. Ternyata temuannya itu sebagai obat atau cara memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapinya yang bisa ditularkan pada guru lain. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulation learning. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri pada diri seseorang dalam 2 cara. Pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi perilaku kita sendiri. Contohnya melalui pembelajaran. Kita belajar dari orang tua dan guru value dari perilaku yang jujur dan ramah. Seperti apa? Dari contoh tersebut, faktor pribadi mempengaruhi standar mana yang akan dipelajari dan faktor lingkungan juga ikut berperan. Kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan menyediakan sarana untuk penguatan. Faktor internal dalam regulasi diri, terdapat 3 persyaratan internal dalam melakukan regulasi diri. Pertama adalah observasi diri, yaitu orang harus dapat memantau kinerjanya sendiri. Kedua adalah proses penilaian yang membantu orang mengatur perilakunya melalui proses mediasi kognitif. Orang perlu menilai tindakan sendiri berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Ketiga adalah reaksi diri yang ditunjukkan dengan orang menanggapi perilaku mereka secara positif dan negatif berdasarkan standar pribadi yang dimiliki. Orang dapat menciptakan insentif untuk tindakan mereka sendiri melalui penguatan diri atau hukuman. Baik, itulah pemaparan materi dari Saudari Siti Aisyah Permatasari tentang kesuksesan belajar dan pembelajaran dari self-regulation learning serta faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulation learning. Adapun materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Sahrul. Kepadanya disilahkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan self-regulation learning. Jadi, self-regulation learning sebagai salah satu strategi belajar bagi siswa yang digunakan dalam sebuah pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, hal tersebut dikarenakan bahwa tidak ada satupun orang atau lembaga yang menjamin suatu strategi hanya memiliki kelebihan dan tidak ada kekurangan. Nah, kelebihan dari self-monitoring strategi adalah melatih kemampuan siswa belajar mandiri, sehingga siswa dalam belajar mandiri dapat ditingkatkan. Nah, selanjutnya melatih siswa menjelaskan hasil belajarnya kepada pihak lain. Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemu yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah.
Dengan demikian, mampu membernalar siswa, kemampuan bernalar siswa juga bisa berkembang. Jadi selanjutnya yaitu mempertinggi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Selain beberapa kelebihan ada pada strategi self-regulation learning, self-regulate learning juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, adapun kelemahan dari self-regulation learning adalah materi yang dibelajarkan materi baru, sehingga terkadang masih sulit dipahami siswa secara pribadi dan siswa belum tentu mampu mengajar atau mempresentasikan materi kepada siswa yang lain di depan kelas. Nah, itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari Saudara Sahrul tentang kelebihan dan kekurangan dari self-regulation learning. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ainun Juleha. Kepadanya disilahkan. Poin ke-6, penerapan regulation learning berbasis internet. Peningkatan kualitas proses pembelajaran khususnya di perguruan tinggi perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep pembelajaran yang lebih komprehensif sehingga kompetitif. Hal ini dapat dilakukan pembaruan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dengan menetapkan peserta didik sebagai subjek dibandingkan sebagai objek pendidikan, sehingga lulusan perguruan tinggi akan mempunyai karakter kepercayaan diri yang tinggi dan mandiri. Kemandirian belajar atau self-regulation learning menjadi tuntutan yang harus dimiliki oleh peserta didik mengingat tantangan masa depan yang semakin kompleks. Berbagai persoalan yang terkait dengan tindakan kemandirian belajar peserta didik pada level perguruan tinggi salah satunya diungkap oleh Suwarjono dalam ANA 2015 bahwa pada umumnya mahasiswa belum memiliki kemandirian belajar. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan mahasiswa secara mandiri mengungkapkan gagasan atau menemukan masalah untuk bahan penulisan skripsi atau tulisan lainnya. Lebih lanjut, Suwarjono mengemukakan bahwa mahasiswa pada umumnya kurang memiliki kemandirian dalam melakukan penalaran terhadap suatu fenomena. Penalaran belum dijadikan sebagai basis pemahaman. Mahasiswa terbiasanya berhadapan dengan bagaimana cara mengejarkan sesuatu akan tetapi belum berada pada tataran mengapa dan mengimplementasikan dari suatu persoalan yang dihadapi. Poin ke-7 yaitu tantangan pembelajaran memberdayakan self-regulation learning. Di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama, tantangan bagi peserta didik pada kondisi dan lingkungan revolusi industri 4.0 selayaknya fokus pembelajaran sepenuhnya bergeser dari pendidikan ke peserta didik. Hal ini dapat menjadi situasi yang menakutkan bagi peserta didik yang tidak memiliki kemampuan tinggi dalam self-regulation learning dari mengendalikannya pembelajarannya karena memerlukan kepercayaan diri yang tinggi. Memang tidak mudah, namun begitu mereka menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan belajarnya yang mereka tekunkan sendiri, mereka biasanya tidak suka kembali ke metode lama. Kepercayaan diri adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dan dipelihara dalam diri peserta didik oleh pendidik yang efektif. Dorongan psikologi yang bersifat mendidik sangatlah penting untuk menumbuhkan potensi kecerdasan dan bakat sehingga mencapai keberhasilan dalam suatu proses pembelajarannya. Salah satu bentuknya adalah motivasi dan kepercayaan diri. Untuk mengoptimalkan hasil belajar yang diperlukan yaitu self-motivation, self-efficiency, dan self-evaluation. Selain potensi kecerdasan dan bakat, Sedara dan Borman dalam Jubaidah S 2020 mengatakan self-regulation learning menekankan pada penumbuhan motivasi diri, self-motivation pada peserta didik. Namun kebanyakan proses pembelajaran yang selama ini mereka terima kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan tujuan serta menghadapi permasalahan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri.
Hal tersebut mengakibat mereka menjadi tidak termotivasi untuk belajar sehingga berperilaku pasif dalam kegiatan belajar yang pada akhirnya memperoleh hasil belajar yang tidak memuaskan. Poin kedua yaitu tantangan bagi pendidik. Tidak saja bagi peserta didik, kondisi ini juga agak menakutkan bagi para pendidik tentang perannya dalam panggung pembelajaran di kelas. Sebab pendidik merupakan pemandu bagi pembelajaran dan memberi bimbingan yang dibutuhkan peserta didik. Pendidik diharapkan juga berfokus pada keterampilan SRL mereka sendiri karena hal itu akan memungkinkan mereka untuk lebih merefleksikan praktik pengajar mereka sendiri, yang pada kelanjutan akan menyebabkan peningkatan kinerja peserta didik. Pendidik juga perlu mengasah keterampilan SRL karena kurikulum yang selalu berubah juga memerlukan inovasi dan kemampuan beradaptasi. Delvino Dettori dan Persiko dalam Jubaidah S 2020, pendidik yang berkemampuan dalam SRL akan lebih mampu memenuhi tuntutan perkembangan kurikulum karena mereka dapat menyeimbangkan berbagai tuntutan profesional, terlibat dalam pemikiran reflektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Banyak penelitian yang menemukan adanya hubungan yang signifikan antara keyakinan pribadi pendidik dan pedagogi pengajaran mereka. Pendidik yang tidak mampu mengatur SRL dan atau tidak memiliki keyakinan pribadi bahwa peserta didik dapat terlibat dalam SRL cenderung kurang mendukung pengembangan kemampuan SRL peserta didik di kelas. Itulah pemaparan materi dari Saudari Ainun Juleha tentang penerapan self-regulation learning berbasis internet dan tantangan pembelajaran memberdayakan self-regulation learning. Pemaparan tadi menutup sesi pembahasan pada presentasi kali ini. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya self-regulation learning untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik ialah sangat penting, karena dengan adanya self-regulation learning ini terbangunnya kemandirian belajar peserta didik karena membantu mengarahkan peserta didik untuk belajar mandiri dan membantu peserta didik memantau dan mengelola keterampilan dan kebiasaan belajar sendiri, mampu menetapkan target belajar dan mencari informasi yang dibutuhkan secara mandiri. Dengan adanya self-regulation learning dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kemandirian diri. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.